Apa yang terjadi pada dunia Lost Belt sehingga dipangkas dari pohon dunia? Bersama admin Aruru Onigiri di sini, mari kita bahas. Kemarin aku udah jelasin tentang dunia Lost Belt dan kenapa Lost Belt ingin menimpa dunia Fujimaru dan Caldea. Nah, kali ini aku mau menceritakan apa yang terjadi pada dunia Lost Belt sehingga dipangkas dari pohon dunia atau dari sejarah yang tepat Pan Human History. Totalnya ada 7 Lost Belt dalam cerita Fate Grand Order. Setiap Lost Belt memiliki fantasy tree-nya sendiri. Ada juga crypter yang dikirim Alien God untuk mengawasi dan memeliharanya. Oke kawan, karena ini akan menjadi konten yang panjang, jadi siapkan snack dan carilah tempat yang membuat kalian merasa nyaman. Lost Belt pertama, Russian Lost Belt. Dunia ini mulai mengalami penyimpangan pada tahun 1570 Masehi ketika asteroid jatuh menghantam bumi, memaksa bumi memasuki zaman es. Pada zaman es, banyak korban jiwa yang berjatuhan. Manusia mengalami puncak kepunahan. Yang mampu bertahan cuma penduduk Rusia karena mereka sudah terbiasa dengan suhu dingin. Itu pun cuma 10% aja yang bertahan. 90% sisanya tidak berhasil survive. Jika mereka tidak melakukan sesuatu, umat manusia benar-benar akan punah karena zaman es yang tidak tahu kapan berakhirnya. Ivan Grozny atau Ivan the Terrible dengan kelompok penyihirnya membuat sebuah rencana untuk menggabungkan manusia dengan magical beast. Rencana ini dilakukan agar manusia bisa lebih kuat dan mampu bertahan di musim dingin. Rencana Ivan ini berhasil menciptakan spesies baru yang disebut Yaga, gabungan dari manusia dengan magical beast. Pada akhirnya, semua manusia yang ada di Russian Lost Belt benar-benar punah. Yang ada sekarang cuma makhluk yang disebut sebagai Yaga di dunia dengan zaman es abadi. 3 bulan sebelum kedatangan Caldea, Fantasy Tree atau dikenal dengan Fantasy Tree Orochi tumbuh di Russian Lost Belt. Sebagai Raja Lost Belt, Ivan menggunakan sihirnya untuk mencegah Orochi tumbuh dan berakar. Kadok Zem Lupus, salah satu dari 7 crypter yang dikirim oleh Alien God untuk memelihara Fantasy Tree, berencana menggulingkan Ivan agar Orochi bisa berakar. Kadok berencana menggantikan Ivan dengan servan yang ia panggil, Anastasia Nikolaevna Romanova. Rencananya, Anastasia berpura-pura menjadi istri Ivan. Ada juga Grigory Rasputin yang berpura-pura menjadi Metropolitan Makarius, mentor Ivan. Mereka mengelabui Ivan agar tidak mengetahui kondisi dari Lost Belt. Lalu Kadok membawa servan yang mampu menidurkan Ivan. Dia adalah Wolfgang Amadeus Mozart sebagai musisi istana, memintanya memainkan Nobel Phantasm Requiem for Death. Mozart setuju melakukannya dengan syarat jika Antonio Salieri muncul, maka izinkan Antonio membunuh dirinya. Sebelumnya, sisa kesadaran dari Counterforce sempat memanggil beberapa servan. Di antaranya ada Atalanta Elter, Billy the Kid, Beowulf, dan Antonio Salieri. Ada juga Miyamoto Musashi yang datang dari dunia berbeda dari pengembaraan antar dunia. Atalanta Elter memimpin pemberontakan melawan Ivan karena kelompok Yaga Moskow menolak membagikan makanan ke desa-desa kecil. Billy the Kid dan Beowulf berjalan tanpa arah dan tujuan. Mereka berdua berakhir menjadi pelindung kelompok Yaga Demensk. Lalu Musashi berkeliaran di daratan Rusia membunuh para bandit dan oprikniks bawahan Ivan. Musashi bertarung sambil mengaku berasal dari Caldea, sedangkan Antonio Salieri pergi ke istana di Moskow, menerobos istana untuk mencari Mozart. Dalam istana, Antonio bertemu dengan Rasputin. Dengan bantuan Rasputin, Antonio bisa bertemu dengan Mozart yang dalam keadaan sandgrabnya compang-camping. Antonio yang melihat Mozart menggunakan Nobel Phantasmnya selama 2 bulan tanpa hati sangat terkejut. Mozart yang melihat Antonio menyuruhnya untuk membunuh dirinya, menggantikannya bermain untuk membuat Ivan tetap tertidur. Namun Antonio menolak permintaan Mozart karena itu hanya akan membuat rumor tentang dirinya membunuh Mozart menjadi kenyataan. Karena dalam sejarahnya semasa hidup Antonio dan Mozart ada rumor menuduh Antonio lah yang membunuh Mozart, tapi rumor tersebut dibantah sendiri oleh Antonio sampai kematiannya. Oleh sebab itulah Antonio tidak mau membunuh Mozart. Walaupun begitu, Mozart bersikeras meminta Antonio untuk membunuhnya. Mozart mengutuk Antonio, membuatnya berubah menjadi Amadeus Alter.
Mozart memaksa Antonio menjadi Mozart dengan menimpa ingatannya, menggantikan Mozart sebagai musisi istana. Setelah mengutuk Antonio, Mozart akhirnya menghilang. Kita lanjut ke Lost Belt kedua, Scandinavian Lost Belt. Penyimpangan terjadi pada tahun 1000 sebelum Masehi saat peristiwa Ragnarok. Ketika Ragnarok terjadi, Fenrir akan melahap matahari. Di sanalah penyimpangannya terjadi. Setelah Fenrir melahap matahari, Surtur mencegat Fenrir yang lengah lalu melahapnya. Karena Fenrir sebelumnya sudah melahap matahari lebih dulu, Surtur yang melahapnya setelah itu mendapatkan authority atau kekuatan untuk mengendalikan api dan es, membuat Surtur menjadi sangat kuat. Surtur membunuh banyak dewa dan Jotun. Odin yang menghadapi Surtur tidak mampu menahannya. Odin terpaksa dipukul mundur dengan luka parah. Pada akhirnya Odin dan dewa-dewa lainnya bekerja sama untuk melawan Surtur. Namun setelah bekerja sama pun mereka masih belum sanggup untuk membunuh Surtur. Mereka hanya mampu menyegelnya dalam matahari buatan Odin. Itu pun harus mengorbankan nyawa mereka sendiri. Di ambang kematiannya, Odin masih sempat-sempatnya untuk menggabungkan Skadi dengan Skathatch dengan tujuan agar bisa melindungi manusia yang tersisa. Skathatch Skadi menjadi ratu Scandinavian Lost Belt, mendirikan desa manusia dengan para Valkyrie. Manusia hidup dalam alam bayangan, sebab dunia mereka sendiri sudah tidak layak ditinggali. Karena Ragnarok telah terganggu menyebabkan dunia terjatuh dalam bencana api dan es. Alam bayangan sendiri tidak dapat bertahan lama dan cuma bisa menampung beberapa ratus manusia. Bahkan untuk menjaga para Jotun agar tidak mengamuk, Skadi memerintahkan manusia untuk mulai bereproduksi pada umur 15 tahun. Jika mereka menolak, mereka hanya akan dikorbankan pada para Jotun. Namun, apakah mereka yang telah memiliki anak akan selamat dari pengorbanan? Nyatanya tidak. Ketika mereka mencapai usia 25 tahun, mereka akan tetap dikorbankan pada Jotun. Yah, pada akhirnya tetap mati jadi tumbal juga, beda antriannya aja. Scandinavian Lost Belt sudah tidak memiliki harapan lagi. Manusia sudah tidak bisa hidup di daratan terbuka. Mereka menjadi tingkat terbawah dalam rantai makanan dan hanya menjadi ternak bagi Jotun. Fantasy Tree yang ada di Scandinavian Lost Belt dinamai Sombrero. Kripter yang mengawasi Sombrero adalah Ophelia Pramsolone. Berbeda dengan Orochi yang tidak sempat berakar karena ditahan oleh Ivan, Sombrero telah menyebarkan akar dan benihnya di Scandinavian Lost Belt. Berikutnya Lost Belt 3, Chinese Lost Belt. Penyimpangan terjadi pada tahun 210 Masehi di akhir masa pemerintahan Qin Shi Huang. Berbeda dengan sejarahnya, di dunia ini Kaisar Qin Shi Huang menemukan cara untuk menjadi abadi. Selama pencarian ramuan keabadian, Kaisar menemukan tubuh buatan Neza, sebuah tubuh yang dibuat dengan Sage Art dinasti Shang. Kaisar Qin Shi Huang mengembangkan teknologi yang dapat memanfaatkan tubuh buatan Neza agar dirinya bisa hidup abadi dalam tubuh buatan. Dengan keabadian dan teknologi yang ia miliki, Qin Shi Huang mampu memerintah Tiongkok selamanya. Bukan cuma itu, setelah sekian tahun berperang, Kaisar Qin Shi Huang mampu menaklukkan seluruh dunia, mendirikan satu kekaisaran utuh yang menaunginya dengan nama The Eternal Sin Emperor. Dalam pemerintahan Kaisar Qin Shi Huang, konflik tidak pernah terjadi. Masyarakat hidup dalam damai selama ratusan tahun. Kaisar sendiri memiliki teknologi yang ia pegang sendiri, menciptakan sistem pertahanan mengelilingi bumi, disebut dengan Great Wall. Teknologi ini membuat Kaisar mampu memerintah seluruh dunia. Bisa dibilang dunia sudah ada dalam genggamannya. Kaisar juga membekukan prajurit-prajurit hebat. Mereka dibekukan agar tidak mati, dan ketika dibutuhkan mereka bisa digunakan kembali. Kalau dunia mereka damai-damai aja dan tidak ada konflik atau ancaman kepunahan, kenapa dunianya bisa dipotong dari pohon dunia atau pen human history? Di balik teknologi canggih dan kedamaian yang diperoleh, sayang sekali teknologi canggih tersebut cuma bisa diakses oleh kaisar. Rakyat tidak dapat menjangkau teknologi tersebut.
Bahkan mereka tidak mendapatkan pendidikan, hidup beratus-ratus tahun, namun dalam cara bertani saja mereka masih menggunakan cara tradisional atau kuno. Inilah yang menjadi sebab Chinese Lost Belt dipangkas dari Pan-Human History atau pohon dunia karena terjadinya stagnasi peradaban. Peradaban manusianya tidak mengalami kemajuan, yang memiliki teknologi cuma kaisar sendiri. Kondisi seperti ini dianggap tidak layak dipertahankan. Di Chinese Lost Belt ada fantasi Tri Mayal diawasi oleh kripter bernama Hinaku Akuta, dan Qin Shi Huang lah yang menjadi raja Chinese Lost Belt. Mayal sendiri tumbuh di dalam keberadaan Fushang Tree, pohon yang dianggap spesial dan dikenal sebagai pohon kehidupan. Pohon ini menjadi spesial karena menyimpan semua jenis misteri kehidupan. Mayal menggunakan Fushang Tree agar bisa tumbuh dan menyebarkan akarnya sambil bersembunyi di balik keberadaan Fushang Tree dengan bantuan kripter, menjadikannya tidak diketahui oleh Kaisar Qin Shi Huang. Kaisar mengetahui keberadaan Mayal setelah Koyanskaya mengungkapkan persembunyiannya dan kebenaran dari Lost Belt pada Kaisar Qin Shi Huang. Lost Belt keempat, Indian Lost Belt. Aku tidak menemukan kapan tahun pastinya, yang tertulis 11.900 Deva Vasara. Deva Vasara ini adalah perhitungan tahun Dewa Hindu. Kalau dikonversikan ke Masehi jadi tahun berapa aku nggak tahu. Kalau dilihat dari waktu penyimpangan Indian Lost Belt yang terjadi pada puncak konflik Mahabharata, aku cari tahu dari Wikipedia dan Gemini, puncak perang Mahabharata yang dikenal juga perang Kurukshetra terjadi pada 3137 tahun sebelum Masehi. Ini cuma perkiraan saja, tidak pasti penyimpangan Indian Lost Belt terjadi pada tahun tersebut. Penyimpangannya terjadi setelah Arjuna menyerap Dewa Krishna, berlanjut menyerap dewa-dewa Hindu lainnya hingga akhirnya Arjuna naik menjadi seorang dewa. Pada saat proses kenaikannya, Arjuna berubah menjadi Arjuna Alter, menyebabkan perubahan drastis pada kepribadiannya. Sebagai dewa, Arjuna Alter memiliki sifat sempurna dan mulia. Dia juga menginginkan dunia tempat tinggalnya sempurna sama seperti dirinya. Karena keinginannya membentuk dunia yang sempurna, Arjuna Alter tidak mentolerir konflik dan kejahatan apapun, dan itu semua berdasarkan keputusannya sepihak. Jika Arjuna Alter menganggap ada manusia memiliki sifat yang tidak cocok dengan kriterianya, maka dia akan dimusnahkan. Manusia-manusia yang dimusnahkan akan menghilang sepenuhnya dan dilupakan. Mereka tidak dapat bereinkarnasi seperti yang telah ada dalam sistem Yuga. Yuga sendiri adalah siklus menghancurkan dan menciptakan dalam Hindu. Mereka yang mati akan bereinkarnasi di kehidupan berikutnya. Siklus Yuga terdiri dari 4 tahap: Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan terakhir Kali Yuga. Siklus Yuga seharusnya terjadi setiap ribuan tahun, tapi dalam sistem Yuga Arjuna Alter, siklus Yuga terjadi setiap minggu. Jadinya setiap minggu selalu ada pembersihan. Bisa dibilang proses seleksi. Jika ada manusia yang dianggap gagal dan tidak sempurna oleh Arjuna Alter, mereka akan menghilang ketika siklus Yuga terjadi. Mereka yang menghilang saat proses siklus Yuga, mereka tidak akan bereinkarnasi dan akan dilupakan sepenuhnya. Untuk bisa bertahan dari siklus Yuga, para manusia harus berdoa pada Arjuna Alter, mematuhi semua perintahnya dan meninggalkan semua jenis konflik. Sayangnya, sebagai makhluk gabungan dari berbagai dewa, Arjuna Alter adalah makhluk paling suci dan murni. Tidak ada lagi makhluk seperti dirinya. Dia tidak akan bisa menemukan makhluk yang sesempurna dirinya, sehingga orang yang bisa disebut layak juga tidak ada. Setiap kali siklus Yuga terjadi, selalu ada manusia yang menghilang. Dan karena siklus terjadi setiap minggu, jumlah manusia mengalami penurunan signifikan. Sampai akhirnya tidak ada lagi manusia yang bertahan dari siklus Yuga Arjuna Alter. Di Indian Lost Belt, nama fantasi tree-nya adalah Spiral. Kripter yang dikirim untuk menjaga Spiral di Indian Lost Belt adalah Scandinavia Peperoncino, dan rajanya adalah Dewa Arjuna atau Arjuna Alter. Berikutnya Lost Belt kelima, Atlantic Lost Belt.
Penyimpangan terjadi ketika Sefar melakukan invasi pada bumi 12.000 tahun sebelum Masehi yang menyebabkan terjadinya Lyokos Makia, perang antara Sefar melawan 12 Machine God. Berbeda dengan sejarah aslinya yang dimana Sefar berhasil mengalahkan 12 Machine God, sebaliknya di Atlantic Lost Belt Sefar berhasil dikalahkan oleh Zeus dengan menggabungkan paksa para dewa Olimpian lain pada dirinya. Sefar dikalahkan dan Aletheia, tubuh utama Machine God, tidak dihancurkan seperti di Pan-Human History. Perang berlanjut ke Gigantomachia. Perang melawan sisa spiritual Sefar yang terpisah darinya setelah dikalahkan. Karena Aletheia tidak dihancurkan, para dewa dapat membereskan sisa-sisa Sefar dengan cepat dan mudah. Walaupun Zeus menjadi pemimpin para dewa dengan kekuatan absolut, Zeus tidak diterima karena insiden penggabungan paksa dan pelanggaran batas domain yang ditetapkan. Dalam kepemimpinan Zeus terjadi sebuah perdebatan. Perdebatan apakah mereka akan terus melanjutkan zaman para dewa dan terus memerintah dengan kekuatan absolut atau hidup berdampingan dengan para manusia. Perdebatan ini menjadi penyebab pecahnya perang saudara antar dewa Olimpian yang dikenal sebagai Olympia Machia. Para dewa Olimpian terbagi menjadi dua kubu. Kubu administrasi yang ingin mempertahankan zaman dewa. Awalnya kubu ini cuma ada Zeus sendiri, namun dia memaksa dewa lainnya untuk bergabung, menjadikan Artemis, Poseidon, Demeter, dan Hera tergabung dalam kubu yang sama. Lalu kubu yang ingin hidup berdampingan dengan manusia, kubu koeksistensi, terdiri dari Hephaestus, Hades, Athena, Apollo, Hestia, dan Ares. Singkat cerita, perang dimenangkan oleh kubu administrasi, kubunya Zeus. Para dewa yang berada di kubu kalah dihancurkan. Sisa-sisa mereka tersebar di lautan Atlantik menjadi pulau. Ada beberapa yang masih bertahan hanya dalam bentuk pikiran, dan mereka menjadi terminal yang tersebar di pulau-pulau. Poseidon di beberapa momen sempat berkhianat dan memihak kubu koeksistensi, tapi dia berhasil selamat. Namun dia dihukum oleh Zeus dengan diprogram ulang. Keberadaannya sekarang berfungsi sebagai mekanisme pertahanan yang menjaga portal dari Atlantik menuju Olympus. Manusia selamat yang memihak kubu koeksistensi diasingkan dari Olympus ke pulau-pulau yang ada di Atlantik. Di Atlantic Lost Belt ada dua wilayah yang menjadi tempat tinggal utama. Wilayah lautan Atlantik dengan pulau-pulau yang terbentuk dari tubuh dewa yang kalah ketika Olympia Machia dihuni oleh manusia yang diasingkan dari Olympus. Meskipun diasingkan, manusia yang hidup di lautan Atlantik masih mendapat peningkatan kekuatan dan umur panjang dari Kleronomia. Kleronomia sendiri adalah sebuah nano mesin, teknologi dan authority dari 12 Machine God yang ada di Atlantic Lost Belt. Nano mesin atau Kleronomia ini dapat meningkatkan, mengembalikan, dan memperpanjang usia individu atau sebuah objek. Lautan Atlantik juga berisikan mana yang melimpah, bukan cuma manusia yang menghuninya. Lautan Atlantik penuh dengan phantasmal beast. Di tengah-tengah lautan Atlantik ada sebuah lubang besar. Lubang besar ini menjadi portal untuk bisa menuju ke Olympus. Olympus sendiri dihuni oleh para dewa yang memenangkan perang Olympia Machia dan para manusia yang menjadi pengikut mereka. Olympus menjadi inti dari Atlantic Lost Belt, menjadi kota dengan teknologi paling canggih. Peradaban yang ada di Olympus adalah perkembangan dari peradaban asli Atlantis. Semua yang ada dalam Olympus hidup dalam ketenangan tanpa ada konflik sama sekali. Para manusia hidup dengan kekuatan yang ditingkatkan, tidak menua bahkan tidak mengalami kematian. Mereka cuma bisa mati jika salah satu dewa mengalami kerusakan. Walaupun hidup terisolasi dari dunia luar, penduduknya hidup dengan terjamin tanpa perlu bekerja. Mereka hidup dengan damai tanpa adanya perselisihan perebutan sumber daya. Orang-orang dewasa menikmati kesenangan belajar seni dan budaya, sedangkan anak-anak bermain tanpa perlu memikirkan beban hidup di masa depan. Namun semua itu tidak bisa menjamin mereka bisa selamat dari rencana besar Zeus. Zeus memiliki rencana untuk membawa Olympus meninggalkan bumi dan menjadikannya sebuah koloni di luar angkasa. Fantasy Tree yang ada di Atlantic Lost Belt dikenal dengan nama Fantasy Tree Magellan. Cristharia Wodini adalah kripter yang dikirim untuk menjaga Magellan, dan yang menjadi raja Atlantic Lost Belt adalah Zeus.
Kondisi Magellan di Atlantic Lost Belt sudah bercabang dan mengakar menyelimuti seluruh planet. Dengan kondisi seperti itu, Atlantic Lost Belt telah menjadi tempat ideal untuk turunnya alien god. Namun, Kristaria melakukan sesuatu pada Magellan sehingga mencegah turunnya alien god. Kristaria memanggil Titan Atlas lalu menanamkan atau memasukkannya ke dalam Magellan, mengubah namanya menjadi Pohon Atlas. Bersamaan dengan itu, mantra besar telah dibuat untuk melepaskan Aether dari Fantasy Tree Magellan. Tapi rencana Kristaria ini diketahui dan dicegah oleh Beryl ketika dia mencoba menginfeksi Fantasy Tree Magellan dengan Fantasy Tree miliknya yang sekarat di British Lost Belt. Oke, sekarang kita masuk ke Lost Belt ke-6, British Lost Belt. Penyimpangan terjadi pada 12.000 tahun sebelum Masehi ketika Sephar melakukan invasi pada bumi. Berbeda dengan sejarah Pan-Human History yang kita ketahui, yang dimana 6 peri menempa Excalibur di Inner Sea World, lalu Excalibur digunakan untuk mengalahkan Sephar. Di British Lost Belt, 6 peri tidak melaksanakan tugas mereka menempa Excalibur. Ini terjadi ya karena mereka mager, males, mereka lebih senang nganggur. Karena Excalibur tidak ditempa, bumi tidak memiliki cara untuk bertahan dari invasi Sephar. Dengan ketiadaan Excalibur, Sephar berhasil menghancurkan seluruh daratan bumi, memusnahkan hampir seluruh kehidupan, menjadikan bumi hanya terselimuti oleh lautan luas. Avalon berhasil selamat karena berada di the reverse side of the world. 6 peri yang selamat dari invasi tidak bisa kembali ke Avalon karena yang bisa masuk Avalon cuma mereka yang terbebas dari dosa. Sedangkan para peri seperti yang aku ceritakan memiliki dosa besar, yaitu malas, yang menyebabkan kehancuran bumi. Karena kelalaian mereka untuk menjalankan tugas penting, Gaia mengirim Cernunnos dari Inner Sea of the Planet untuk menghukum mereka. Namun, Cernunnos yang melihat para peri telah menderita hidup terombang-ambing di lautan luas, Cernunnos memberikan belas kasihan dengan membiarkan para peri untuk hidup di tubuhnya. Bersamaan dengan manusia perempuan terakhir yang berhasil selamat, dia dijadikan sebagai pendeta Cernunnos. Walaupun sudah berbelas kasih dengan mengizinkan para peri tinggal di tubuhnya, karena memang para peri ini busuk dari awal, mereka mendesak Cernunnos untuk membuat daratan sebagai rumah baru. Namun Cernunnos menolak permintaan mereka karena itu sudah di luar kekuasaannya. Pendeta yang melihat para peri sudah keterlaluan marah dan menghukum mereka. Tapi bukannya jerah dan mencoba hidup dengan damai. Memang sifat mereka itu udah busuk dari dalam. Para peri membuat sebuah rencana untuk menjadikan tubuh besar Cernunnos sebagai daratan yang bisa ditinggali. Para peri mengadakan pesta perayaan. Saat pesta, para peri menawarkan minuman pada Cernunnos. Mereka menawarkan minuman sebagai wujud pembuktian untuk menyembah Cernunnos. Cernunnos yang melihat para peri sepertinya sudah bertaubat, dia pun menerima minuman yang mereka tawarkan. Tapi tidak dengan pendeta. Dia masih tidak percaya dan menaruh curiga pada para peri. Dan ternyata ketidakpercayaan pendeta benar. Minuman yang disuguhkan oleh para peri berisi racun. Cernunnos akhirnya terbunuh setelah meminumnya dan mayatnya dijadikan daratan Inggris baru. Kita tahu sendirilah ya kan, para peri ini kan pemalas. Tidak mungkin mereka mau mengurus kerajaan Inggris yang mau mereka bentuk nantinya. Mereka pun membuat rencana kejam lainnya. Pendeta yang selamat dari pesta ditangkap oleh para peri. Karena dia adalah satu-satunya manusia di daratan Inggris, tidak mungkin dia bisa mengurus kerajaan sendirian. Mereka membuat sebuah mantra yang ditanam pada tubuh pendeta agar mencegahnya dari kematian. Setelah itu, para peri memotong tubuhnya menjadi 6 bagian. Potongan-potongan inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal manusia baru. Para peri menggunakan potongan tubuh pendeta untuk membuat cloning manusia. Karena para manusia baru ini diciptakan dengan cara mengkloning tubuh pendeta, mereka cuma memiliki umur maksimal 30 tahun. Karena itu adalah usia tubuh pendeta dipotong. Para peri membuat legenda palsu tentang penciptaan Inggris demi menyembunyikan kebenarannya. Dalam cerita buatan mereka, dulunya cuma ada lautan tak berujung tanpa adanya daratan. Sampai akhirnya Cernunnos muncul dari dalam lautan. Cernunnos mengabulkan permintaan peri untuk membuatkan sebuah tanah yang nantinya dikenal sebagai Inggris dengan menawarkan kegembiraan dan menyembahnya. Setelah mengabulkan permintaan para peri, Cernunnos kembali dalam tidurnya.
Legenda palsu ini bertahan lebih dari 10.000 tahun sampai akhirnya Morgan naik tahta menjadi ratu dan mengetahui akan kebohongan dari legenda yang diciptakan oleh 6 peri terdahulu. Setelah mengetahui kebenarannya, Morgan menghapus semua cerita tentang Cernunnos, menjadikan penduduk Lost Belt melupakan konsep dewa dan pendeta selama 2000 tahun. Ini adalah cerita masa kini yang telah berubah setelah Morgan Lost Belt mendapat pengetahuan dari Morgan Pan-Human History yang datang sebagai servant Beryl di masa depan, yang dimana British Lost Belt hancur. Ketika Beryl tiba di British Lost Belt, yang dia lihat cuma tanah tandus tidak memiliki kehidupan. Ini adalah masa depan Lost Belt sebelum Morgan mendapat pengetahuan dari Morgan Pan-Human History. Beryl tidak datang sendirian, dia datang bersama dengan servan yang ia panggil, yaitu Morgan dari Sejarah yang Tepat atau dari Pan-Human History. Kehancuran Inggris dan kepunahan disebabkan oleh para peri itu sendiri yang memiliki sifat tanpa ampun untuk memuaskan hasrat pribadi. Para peri hidup dengan kebobrokan, mereka melakukan pengkhianatan dan perang demi kesenangan pribadi. Siklus seperti ini terus berulang, menderita mati reinkarnasi dalam siklus tanpa henti di bumi yang mati. Fantasi Tree pun sudah sekarat ketika kedatangan mereka. Morgan melihat dataran Inggris yang sangat ia cintai hancur, dia merasakan penderitaan yang amat besar. Walaupun dataran yang ia lihat bukanlah dari dunianya, Morgan tanpa sepengetahuan Beryl memanfaatkan kekuatan fantasi Tree yang sekarat untuk mengirimkan pengetahuan dari sejarah yang tepat dan masa depan Lost Belt ke masa lalu dirinya versi Lost Belt dengan meniru cara kerja dari ray shifting. Morgan berharap dengan pengetahuan yang dia kirim ke dirinya versi Lost Belt di masa lalu bisa memperbaiki dan menciptakan kerajaan Inggris yang sempurna. Setelah melakukan hal tersebut, Morgan pun menghilang. Ice, nama Morgan ketika masih memiliki harapan dan menjadi penyelamat British Lost Belt, menerima ingatan dan pengetahuan dari Morgan, menyadari kalau Inggris tidak bisa terselamatkan jika terus seperti ini. Mengetahui kalau Inggris tak akan bisa terselamatkan di masa depan, membuat Ice mengungkapkan nama aslinya, yaitu Morgan. Cara yang dipilih Morgan untuk menyelamatkan Inggris sangat berbanding terbalik dengan cara yang dipilihnya sebagai Ice. Morgan menundukkan 6 klan peri dengan black magicnya, memaksa mereka bersatu di bawah kekuasaannya sebagai ratu. Morgan juga memberikan kebebasan pada manusia sampai tingkat tertentu, yang dimana sebelum Morgan berkuasa, manusia cuma menjadi alat untuk memenuhi kesenangan para peri. Dengan menggunakan pengetahuan yang ia terima dari Morgan versi Pan-Human History, Morgan menciptakan kerajaan peri dengan meniru peradaban manusia. Morgan juga membuat kesatria peri yang dibentuk meniru kesatria meja bundar. Sebagai ratu diktator, Morgan mengontrol kelahiran manusia. Walaupun tidak bisa disebut lahir juga sih karena mereka hasil cloning, Morgan juga menarik pajak dari para peri. Setahun sekali, peri yang telah ditandai dengan kutukan Morgan harus menyetorkan energi magis padanya. Jika energi magis yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan Morgan, maka peri tersebut akan mati di tempat. Energi tersebut digunakan oleh Morgan agar bisa mempertahankan dunia Lost Belt. Kenapa harus Morgan yang mempertahankan British Lost Belt? Kemana fantasi Tree-nya? Fantasi Tree British Lost Belt, Shepherd, telah dihancurkan oleh Morgan. Setelah itu Morgan menyerap energi magisnya. Morgan menggunakan energi magis yang ia serap dari Shepherd untuk mengubah fantasi menjadi kenyataan. Maksudnya apa? Mengubah fantasi menjadi kenyataan. Dengan Morgan menghancurkan Shepherd dan dia membuat sejarah baru yang mampu bersaing dengan Pan-Human History, membuat dunia Lost Belt statusnya berubah dari dunia yang hilang menjadi singularity, sejarah yang tidak memiliki konsep pedang suci Excalibur. Tidak seperti Lost Belt lainnya yang masih bisa disebut dengan sejarah manusia, di British Lost Belt mereka benar-benar menciptakan sejarah baru, yaitu sejarah peri. Tidak ada konsep dewa dan tidak ada konsep pahlawan, membuat para servan yang dipanggil mengalami kesulitan untuk bertahan, kecuali servan-servan yang memiliki ikatan kuat dengan Inggris. Terakhir, South American Lost Belt. Penyimpangan terjadi ketika meteor yang seharusnya jatuh 66 juta tahun yang lalu malah jatuh 250 juta tahun lebih awal. Meteor ini jatuh ke bumi membawa mikroorganisme. Mereka merasuki dan bergabung dengan nenek moyang Deinos, para terapoda, menciptakan kesadaran kolektif yang disebut dengan Mala.
Mala menyebarkan Divine Filament ke seluruh benua Pangea, super benua pada zaman prasejarah, mengikat seluruh benua untuk memperluas domainnya. 234 juta tahun kemudian, setelah penggabungan benua Pangea, Mala memprediksi kedatangan ORT 66 juta tahun lebih awal dari Pan-Human History. Mengetahui kedatangan ORT akan sangat merusak permukaan bumi, Mala menciptakan Mictlan, sebuah daratan 9 lapis di bawah permukaan bumi dan matahari buatan untuk mengganti matahari yang ada di permukaan. Sesuai prediksi Mala, ORT datang ke bumi dan menyebabkan kerusakan parah pada permukaan, memaksa para nenek moyang Dainos mengungsi ke Mictlan yang telah disiapkan oleh Mala sebelumnya untuk antisipasi kedatangan ORT. Dampak kedatangan ORT membakar seluruh benua Pangea. Kebakaran benua Pangea berlangsung sangat lama karena energi yang seharusnya digunakan untuk menyembuhkan benua malah digunakan Mala sebagai energi matahari buatan di Mictlan. Karena permukaan tidak disembuhkan, menyebabkan permukaan runtuh bersamaan dengan ORT yang jatuh langsung ke lapisan terbawah Mictlan. Dampak kerusakan yang ia terima menyebabkan ORT tertidur agar bisa melakukan proses penyembuhan. Selama ORT tertidur, nenek moyang Dainos yaitu Theropoda berevolusi menjadi Dainos. Mereka menjadi spesies utama dan pengelola Mictlan. Dainos hidup dengan cara berfotosintesis menyerap sinar matahari buatan. Tetapi setelah 60 juta tahun bersinar, matahari buatan akhirnya kehabisan energi. Matahari buatan pun akhirnya mati, memaksa para Dainos untuk melakukan hibernasi. 26 juta tahun sebelumnya, Proconsuls, nenek moyang manusia berevolusi di Mictlan. Setelah 20 juta tahun, mereka mendirikan kota-kota di Mictlan, menciptakan kerajaan Kaan dengan Camazotz sebagai rajanya. Tapi kan bang, sebelumnya matahari buatan udah tidak bersinar. Bagaimana caranya mereka bisa bertahan? Nah, para manusia ini mampu bertahan dalam kegelapan tanpa matahari dengan memanfaatkan energi panas bumi. 60 juta tahun kemudian sejak tertidur, ORT akhirnya sembuh dan bangkit kembali, membawa malapetaka di Mictlan. Para manusia mencoba bertahan melawan ORT, namun mereka semua tidak sanggup untuk menahannya. Di ambang keputusasaan mereka, manusia kerajaan Kanaan melakukan pengorbanan massal. Bersamaan dengan pengorbanan mereka, Mala juga memberikan energi, menyatukan dan memberikan semuanya pada Raja Camazotz, membuat Camazotz memperoleh kekuatan sampai di tingkat dia tidak bisa dibunuh. Karena tidak bisa dibunuh, Camazotz akhirnya bisa mengalahkan ORT. Dia dapat merobek jantungnya. Dalam keadaan melemah, ORT dapat dibuat tertidur lagi oleh Mala. Bukan cuma itu, Mala menipu proses regenerasi ORT dengan cara mengirim sinyal palsu ke ORT agar dia percaya bahwa jantungnya masih ada. Dengan cara ini, Mala bisa mencegah ORT untuk melakukan regenerasi pada jantungnya. Jantung yang dirobek dari ORT digunakan Mala sebagai matahari baru di Mictlan. Karena matahari ada lagi, para Dainos yang sebelumnya melakukan hibernasi akhirnya terbangun. Lalu mereka menduduki kota-kota manusia yang ditinggalkan karena pengorbanan sebelumnya. 6 juta tahun kemudian, Cryptor datang ke Mictlan bersama dewa perang Tezcatlipoca, memperkenalkan percakapan verbal dan konsep dewa ke Mictlan. Matahari yang sebelumnya mereka anggap biasa saja, sekarang dijadikan sebagai objek penyembahan, yang akhirnya menciptakan seorang dewi bernama Kukulkan. Kukulkan tinggal di kota Chichen Itza di lapisan ketiga Mictlan, kota yang dibangun di atas reruntuhan yang telah ada sejak dulu. Dalam kotanya ada sebuah kuil yang di atasnya terdapat pilar kristal hijau. Matahari setiap paginya muncul dari pilar kristal hijau ini dengan siklus melalui 9 lapis Mictlan. Ketika malam tiba, matahari akan kembali ke tempat asal munculnya. Kemana Camazotz setelah mengalahkan ORT? Camazotz berubah menjadi makhluk menyeramkan dan ditakuti oleh para Dainos ketika malam mendatangi Mictlan. Bagaimana bisa seorang raja yang melindungi Mictlan berubah menjadi makhluk yang ditakuti? Setelah melakukan pengorbanan massal untuk memperkuat Camazotz, menjadikan Camazotz sebagai manusia terakhir yang hidup. Walaupun Camazotz memiliki kekuatan yang tak tertandingi sampai di tahap tidak bisa dibunuh, efek samping dari pengorbanan massal menyebabkan beban mental pada Camazotz. Camazotz merasa sangat bersalah atas pengorbanan yang dilakukan seluruh umat manusia demi dirinya. Hal ini membuatnya menjadi gila dan mengubahnya menjadi beast.
Setiap malamnya, Camazotz datang ke Mistland, menghidupkan orang-orang yang telah mati, membawa ketakutan pada para Deinos. Sayang sekali, Deinos tidak mengetahui perjuangan yang telah dilakukan oleh Camazotz dan para manusia lainnya. Karena saat peperangan melawan ORT terjadi, mereka sedang hibernasi. Yang mereka ketahui, Camazotz adalah makhluk menyeramkan. Fantasy Tree South American Lost Belt bernama Quasar. Crypter yang mengawasi adalah David Sam Void, dan yang menjadi rajanya adalah Kukulkan. Quasar sebelum kedatangan Chaldea telah diserap oleh ORT dan menyalin atributnya, menjadikan ORT sebagai Fantasy Tree berjalan. Oke kawan, sampai di sini aja ceritanya. Udah nggak tahu nih berapa lama durasi ini konten setelah selesai aku edit nantinya. Muncungku aja udah nggak bisa bubuh lagi nih. Kering-keringnya. Ya begitulah, aku ucapin terima kasih banyak yang sudah nonton sampai habis. Jika ada kesalahan atau tambahan silahkan koreksi di kolom komentar. Jika kalian suka konten seperti ini jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan update terbaru. Kalau ingin support lebih kalian bisa gabung membership. Yang sudah gabung aku ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Oke kawan, see you next time and goodbye.